Pertanyaan dari Musri, Sumatera Selatan, Kabupaten Musi, Banyuasin, Indonesia. Beliau mengatakan, saya punya keluhan tentang sholat saya. Saya sudah beberapa tahun ini sholat saya hancur. Sholatnya jarang-jarang dan saya ingin sholat saya sempurna lagi. Maksudnya lengkap 5 waktu, tidak ada yang tertinggal. Yang jadi keluhan saya saat ini ada 2 energi yang saling menarik di dalam tubuh saya. Salah satu contoh di waktu maghrib, niat dan keinginan ingin sholat, tapi badan atau tubuh terasa berat dan pikiran perang, saling tarik, sholatlah dan jangan sholat. Jadi bagaimana solusinya? Perlu diketahui saudara Musri yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kita ini memiliki musuh yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu adalah musuh bebuyutan kita, dan itulah yang telah menjadi sebab keluarnya bapak kita Adam dan juga ibu kita Hawa dari surga Allah Azza wa Jalla. Dan dia berjanji untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam, meminta waktu dari Allah SWT untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam. Maka termasuk diantaranya adalah bagaimana menjauhkan kita dari sholat 5 waktu ini, yang merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, rukun yang kedua dari rukun Islam. Sehingga tidak heran, seperti yang antum ceritakan di sini, ketika kita akan berbuat baik, melakukan ketaatan kepada Allah sebagai seorang muslim, maka syaitan berusaha untuk mencegah kita dari perbuatan tersebut. Dia tahu bahwasanya sholat 5 waktu ini memiliki pahala yang besar, sampai Allah SWT menjadikan dia rukun yang kedua dari rukun Islam. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat 5 waktu. Dan beliau SAW mengabarkan bahwa perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Sehingga dia berusaha untuk menjadikan kita malas, mencegah kita untuk melakukan sholat. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus berlindung kepada Allah, karena kita tidak melihat syaitan dan dia melihat kita, dan dia sudah memiliki pengalaman yang banyak untuk menyesatkan manusia. Kita harus kembali kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Kalau engkau digoda oleh syaitan, maka adalah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, karena sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berdoa dengan sungguh-sungguh, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, sholatlah. Jangan diikuti was-was dari syaitan tadi. Antum sudah tahu bahwa sholat itu wajib. Berlindung kepada Allah dengan lisan antum, dan jangan kita mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan. Ketika dia mengatakan jangan sholat, itu adalah bisikan syaitan. Allah SWT mengatakan wa aqimus sholat, hendaklah kalian mendirikan sholat. Maka yang mengatakan jangan sholat itu adalah syaitan. Jangan kita ikuti. Kalau kita membiasakan yang demikian, setiap kali datang was-was tersebut, kita meminta perlindungan kepada Allah dan terus kita sholat, bukan kita mengikuti kemalasan kita, bukan kita mengikuti was-was syaitan tadi, maka biidznillah yang demikian adalah menjadi sebab jauhnya seseorang dari godaan syaitan. Tapi kalau kita sudah lemah, dia mengatakan jangan, kemudian kita tidak sholat, maka dia akan semakin senang dan akan semakin menggoda kita terus supaya kita terjauh dari agama Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.